Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Salastri dari kelas 3B dengan NIM 12220800054. Saya akan membuat video media pembelajaran berbasis AI dengan perpaduan pembuatan skrip dari ChatGPT dan website InVideo AI. Video ini saya buat untuk proyek UAS mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Farli Septi Irwansyah, MSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan media berbasis AI atau menggunakan website InVideo. Langkah pertama yaitu penyusunan skrip dengan ChatGPT. Yaitu kita buka platform ChatGPT atau website OpenAI ChatGPT. Di sini kita akan menjelaskan topik pembelajaran yang akan kita angkat dalam video pembelajaran. Lalu kita akan menanyakan pada ChatGPT. Di sini saya buatlah skrip untuk video pembelajaran kimia hijau. Setelah diproses oleh ChatGPT, lalu tersusunlah skrip yang nantinya akan kita buat pada video pembelajaran. Skrip ini kita akan salin untuk langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya kita akses website InVideo AI, lalu masuk ke websitenya, lalu login atau mendaftar jika belum mempunyai akun. Di sini tampilannya seperti ini, lalu kita paste skrip yang telah kita copy sebelumnya, lalu kita sesuaikan atau kita edit apabila perlu menambahkan judul yang tidak sesuai atau skrip yang kurang sesuai. Jika dirasa sudah cukup, kita mulai proses atau generate a video. Di sini AI akan menganalisa terlebih dahulu. Di sini ada analisis complete-nya sesuai, lalu loading kembali di support language-nya sesuai, lalu preparing. Di sini kita akan mengedit dulu, audiensnya disesuaikan untuk pelajar, lalu look and feel-nya itu minimalis dan modern, platformnya itu YouTube kita bisa sesuaikan juga. Jika look and feel-nya kita akan buat bright atau inspirational, lalu audiensnya untuk siapa? Di sini saya menggunakan audiensnya untuk pelajar. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Di sini AI sedang membuat videonya dan menganalisa proses pembuatan video menggunakan InVideo ini. Kekurangannya adalah pada jaringan atau jaringan yang digunakan harus memadai. Apabila tidak, loadingnya akan lama. Butuh waktu beberapa saat sampai loadingnya mencapai ke 100% dan videonya bisa kita lihat untuk pratinjau ke selanjutnya. Nah, setelah selesai dibuat oleh AI videonya, kita lakukan pratinjau secara keseluruhan untuk memastikan kualitas visual, kualitas videonya, lalu bahasa yang digunakan, juga nah, di sini videonya sudah sesuai dengan skrip. Kita next. Lalu kita bisa edit jika tidak sesuai. Di sini ada skrip yang bisa kita edit. Lalu kita bisa sesuaikan kualitas video yang kita akan save atau kita export nantinya. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa generate, kita export video. Lalu di sini karena no watermarks-nya harus premium, kita menggunakan stock watermark. Lalu untuk AI branding-nya kita pakai normal. Lalu untuk resolusi atau kualitas videonya kita menggunakan ini. Lalu ke langkah selanjutnya. Baik. Normal, lalu di sini 720 continue.
Baik, di sini setelah itu kita download, lalu video akan terdownload dan tersimpan di device penyimpanan kita. Setelah saya gunakan AI in video, yaitu pembuatan video pembelajaran berbasis AI dengan perpaduan pembuatan skrip dari ChatGPT, lalu pembuatan video dari InVideo YoAI, nama websitenya, ternyata ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Untuk kelebihannya itu mudah, yaitu kita memasukkan skrip langsung ada videonya gitu, jadi tidak banyak step yang dilakukan. Lalu untuk kekurangan itu sendiri ternyata ada limitnya setelah saya coba dari video tutorial ini, yaitu saya telah mencobanya sebelumnya berulang-ulang, dan saat saya merekam video ini yaitu telah mencapai limit. Oleh karena itu di dalam videonya saya langsung switch ke video yang telah saya buat sebelumnya untuk proses downloadnya. Namun di balik itu jika tidak mencapai limit, video bisa di-download dengan mudah dan bisa diakses lalu diekspor ke platform yang akan kita bagikan kepada murid-murid. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Bagaimana kimia hijau dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kita? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kimia hijau. Kimia hijau adalah konsep dalam kimia yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar kimia hijau. Pertama, kita berfokus pada penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Kedua, proses produksi harus menghasilkan sedikit atau tanpa limbah. Ketiga, produk kimia harus dirancang untuk memiliki toksisitas minimal. Mari kita lihat studi kasus tentang bagaimana industri tertentu telah mengadopsi prinsip kimia hijau. Contohnya, pengembangan bahan kimia hijau untuk pewarna tekstil atau bahan pembersih ramah lingkungan. Tentu, ada tantangan dalam menerapkan kimia hijau, tetapi juga banyak peluang untuk inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut, dan apa peluang masa depan yang dapat dijelajahi? Jadi teman-teman, kimia hijau bukan hanya tentang produk dan proses, tetapi juga tentang cara berpikir kita terhadap kimia secara keseluruhan. Semoga video ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat berkontribusi pada keberlanjutan melalui kimia hijau. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar informasi mengenai kimia hijau dapat tersebar lebih luas. Terima kasih sudah menonton. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Bagaimana kimia hijau dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kita? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kimia hijau. Kimia hijau adalah konsep dalam kimia yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar kimia hijau. Pertama, kita berfokus pada penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Kedua, proses produksi harus menghasilkan sedikit atau tanpa limbah. Ketiga, produk kimia harus dirancang untuk memiliki toksisitas minimal. Mari kita lihat studi kasus tentang bagaimana industri tertentu telah mengadopsi prinsip kimia hijau. Contohnya, pengembangan bahan kimia hijau untuk pewarna tekstil atau bahan pembersih ramah lingkungan. Tentu, ada tantangan dalam menerapkan kimia hijau, tetapi juga banyak peluang untuk inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut, dan apa peluang masa depan yang dapat dijelajahi? Jadi teman-teman, kimia hijau bukan hanya tentang produk dan proses, tetapi juga tentang cara berpikir kita terhadap kimia secara keseluruhan. Semoga video ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat berkontribusi pada keberlanjutan melalui kimia hijau. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar informasi mengenai kimia hijau dapat tersebar lebih luas. Terima kasih sudah menonton.